Dan bagaimana nasib Elia tanda petik berubah. Di tengah-tengah kelaparan, di tengah-tengah kekeringan, tak tanggung-tanggung 3,5 tahun. Dimulai dengan ini, datanglah firman Tuhan kepadanya. Condongkan hati kita kepada firman Tuhan. Jangan hanya sekedar lihat kondisi. Jangan hanya sekedar lihat situasi. Lalu gugurlah kandaslah iman kita. Karena kita ragu, karena kita takut khawatir. Kekhawatiran suaranya lebih besar. Kebisingan daripada masa krisis lebih besar kebisingan itu di telinga kita. Sehingga kita tidak lagi jernih mendengar perkataan Tuhan. Sebaliknya Bapak Ibu Saudara, mumpung ini awal-awal bulan tahun yang baru ini, bagaimana kita mengalami God's provision. Arahkan, condongkan hati kita mendengar suara Tuhan. Karena hidup kita ditentukan oleh firman-Nya. Kita yakin ketika dia berfirman, apa yang difirmankan terjadi di dalam kehidupan kita. Saya meyakini. Dan itu yang menjadi doa saya juga bagi Bapak Ibu Saudara mengalami God's provision. Di dalam perjalanan kehidupan kita sepanjang tahun ini dan tahun-tahun berikutnya juga. Lalu apa firman Tuhan ayat 3 sampai 4 kita perhatikan. Pergilah dari sini, berjalanlah ke timur dan bersembunyilah di tepi sungai Kerit di sebelah timur sungai Yordan. Engkau dapat minum dari sungai itu dan burung-burung gagak telah kuperintahkan untuk memberi makan engkau di sana. Firman Tuhan menuntun Elia dengan spesifik. Memang benar dalam Alkitab kita tidak ditulis semua hal praktis yang harus kita lakukan. Contoh misalnya kita harus memilih pekerjaan jenis apa, jodoh kita siapa namanya, kita harus tinggal di kota mana, perusahaan yang satu dengan perusahaan yang lain, perusahaan mana yang kita pilih kalau kita bekerja berkarir. Atau berbisnis, bagaimana kita berbisnis, cari partner siapa nama partnernya. Memang tidak semua hal praktis tertulis di dalam Alkitab kita. Tapi kalau hati kita selalu belajar merenungkan firman Tuhan. Maka ketika kita mau mengambil keputusan di dalam hati. Karena hati kita satu frekuensi dengan firman-Nya yang tertulis dalam Alkitab. Maka keputusan-keputusan yang kita buat akan menjadi keputusan yang tepat. Kalaupun andai kata kita salah memutuskan. Tuhan bisa tuntun demikian rupa sehingga kita kembali untuk menempuh atau mengambil keputusan yang tepat, keputusan yang benar. Mungkin kita bertanya, bagaimana caranya? Elia kan enak sekali, dibimbing suara Tuhan jelas. Pergi ke sungai Kerit, engkau bisa minum air di sana, burung gagak akan memberi makan, enak sekali. Kan dalam Alkitab kita tidak tercatat seperti itu buat kita masing-masing. Tapi ketahuilah saya percaya, ketika hati kita condong kepada firman Tuhan, maka setiap keputusan pertimbangan di dalam hati, bahkan kita bisa mendengar hati nurani kita dituntun Roh Kudus untuk mengambil keputusan-keputusan secara bijaksana. Dan keputusan itu saya berdoa persis seperti yang Tuhan kehendaki. Mau berbicara mengenai pemilihan studi kita pendidikan, pemilihan pekerjaan, pemilihan bisnis, pemilihan jodoh, tinggal di tempat mana, di rumah mana, di kota mana. Saya berdoa keputusan-keputusan kita dekat dengan keputusan Tuhan. Bahkan persis seperti apa yang Tuhan kehendaki dalam kehidupan kita. Tapi kembali Bapak Ibu Saudara, seringkali firman yang diucapkan atau kehendak Tuhan kadangkala tidak sesuai dengan yang kita harapkan. Sungai Kerit kalau saya pelajari adalah wilayah yang tidak enak, tidak nyaman untuk menjadi tempat tinggal. Bahkan cukup kesulitan kalau mau tinggal di situ. Tapi perhatikan kembali ketika firman Tuhan, ketika Tuhan berkata demikian. Adalah lebih baik kita taat. Dan Elia pun taat melakukannya. Kadangkala kita berkata sulit ya, sukar ya taat kepada firman. Saya mengiyakan. Karena kadang daging kita bertentangan. Akal budi kita, akal sehat kita kadangkala ya bukan berarti semua firman bertolak belakang dengan akal budi kita. Tapi contoh seperti Elia saja ke sungai Kerit, tempat yang gak nyaman sebetulnya, tempat yang gak enak. Tapi kenapa Tuhan tunjukkan ke sana? Kadangkala tidak semuanya firman Tuhan bertentangan dengan akal budi. Karena akal budi pun dikasih Tuhan. Tapi kadangkala kalau bertentangan pun
Percayalah dengan hati dan iman kita, melampaui akal budi kita, melampaui pemikiran kita, pertimbangan kita, pengalaman kita di masa lalu. Meskipun kelihatannya mustahil, meskipun kelihatannya tidak nyaman, meskipun kelihatannya tidak enak. Tapi bukankah sekali Dia berfirman, Dia sanggup mengubahkan keadaan kondisi kita. Lakukan saja. Lakukan dengan ketaatan. Di situ kita menemukan mujizat. Pergilah ke sungai Kerit, engkau dapat minum dari sungai itu. Dan burung-burung gagak telah kuperintahkan untuk memberi makan engkau di sana. Pertanyaannya kembali, kenapa burung gagak? Kalau tadi pertama, kenapa sungai Kerit? Sungai yang tidak nyaman. Pertanyaan yang kedua, belum selesai sungai Kerit, burung gagak lagi. Kenapa gak burung yang lain? Burung merpati atau burung yang lain, kenapa burung gagak? Padahal burung gagak itu adalah burung yang dianggap najis oleh orang-orang Israel. Bahkan burung gagak identik dengan sesuatu yang jelek, dengan sesuatu yang buruk. Di wilayah Eropa misalnya, burung gagak identik dengan burung yang dimiliki oleh penyihir. Di Indonesia, burung gagak kadangkala dianggap lambang sebagai sesuatu prahara atau musibah atau sesuatu yang tidak enak. Kenapa burung gagak yang diutus Tuhan? Dan burung gagak adalah memang salah satu burung yang cerdas. Cerdas untuk mencuri makanan. Entahlah burung gagak itu ngambil makanan dari mana. Tapi kalau burung gagak mencuri, nalurinya biasanya dia akan makan untuk dirinya sendiri. Bagaimana Tuhan perintahkan burung gagak? Burung yang najis, burung yang dianggap sesuatu yang buruk. Burung yang punya naluri untuk egois diri sendiri. Tapi Tuhan perintahkan untuk memelihara seseorang yang takut dan gentar akan Tuhan. Jadi Bapak Ibu Saudara, kalau kita melihat sungai Kerit, burung gagak, saya meyakini ada sungai Kerit dalam hidup kita. Ada burung-burung gagak di dalam hidup kita. Yang di luar pemikiran kita. Di luar apa yang kita harapkan. Kayaknya bukan orang itu deh yang tolong kita. Bukan pekerjaan itu yang membuat kita mengalami terobosan. Mungkin kita berpikir demikian. Sungai Kerit kita, burung gagak kita. Tapi ketahuilah kalau Tuhan berfirman, kalau Tuhan perintahkan, segala yang diperintahkan itu pasti terjadi. Asalkan kita taat saja. Asalkan kita taat mendengar apa yang menjadi kehendak Tuhan dan melakukan. Di situ kita akan menemukan bagaimana mujizat demi mujizat. God's provision itu akan kita alami. Sungai Kerit apa yang Tuhan perintahkan kita ke sana? Mungkin kita pikir gak mungkin kondisinya. Burung gagak seperti apa yang Tuhan izinkan untuk menjaga memelihara hidup kita. Mungkin di luar ekspektasi. Di luar pemikiran kita. Bukan orang yang kita pikir akan tolong kita. Bukan koneksi yang kita pikir koneksi itu menyelamatkan. Bukan kondisi tertentu yang kita pikir kondisi itu akan membantu kita. Sehingga kita gak kekurangan. Mungkin hal-hal itu yang terjadi sebaliknya. Tapi apapun itu Bapak Ibu Saudara. Percayalah Tuhan itu setia kepada kita. Dia gak pernah meninggalkan, dia gak pernah membiarkan. Dia gak mungkin meninggalkan kita anak-anaknya di dalam kekurangan. Dia akan menuntun memberkati kita dalam segala hal. Termasuk dalam pekerjaan, termasuk dalam keuangan, termasuk di dalam keluarga, dalam semua aspek hidup kita. Nikmati God's provision itu. Lalu ayat yang keempat sampai ayat yang kelima kalau kita lanjutkan pembacaan kita. Lalu Elia pergi dan ia melakukan seperti firman Tuhan. Firman Tuhan sudah dinyatakan. Tapi respon kita, apakah kita trust, percaya, and obey? Apakah kita trust and obey? Ketika kita dalam mengalami kondisi apapun, dibutuhkan rasa percaya dan akhirnya mentaati. Bagaimana kita bisa taat? Dimulai dengan percaya. Kalau kita percaya kepada seorang pribadi, entah dia orang tua kita, pasangan kita, atau sahabat kita. Lalu teman, sahabat atau orang tua kita itu meminta kita melakukan satu hal. Karena kita kenal dekat, karena kita percaya dia gak mungkin menjerumuskan kita. Maka hasilnya apa? Kita akan taat kan? Demikian juga.
semakin kita kenal Tuhan kita, semakin kita percaya kepada Dia. Kepercayaan kita tinggi, kepercayaan kita bulat karena kita kenal Dia. Pasti kita tidak akan keberatan untuk taat. Karena kita tahu bahwa Tuhan itu tak ada pertukaran bayangan. Tuhan gak kadang-kadang baik, gak kadang-kadang jahat. Dulu Dia baik, sekarang Dia baik, sampai selama-lamanya Dia baik. Dulu Dia maha kuasa, sekarang maha kuasa, sampai selama-lamanya pun maha kuasa. Trust and obey. Bagaimana kita bisa percaya ketika kita kenal seutuhnya. Karena kenal begitu dekat, kenal yakin Dia gak mungkin merancang yang buruk. Makanya kita pun taat melakukannya. Kita belajar dari Elia ini. Seseorang yang kena getahnya, kelaparan, kekeringan terjadi. Tapi dia trust. Dia tahu Tuhan yang gak pernah tinggalkan. Ketika Tuhan perintahkan ke sungai Kerit. Ketika Tuhan tunjukkan burung gagak akan memelihara dia. Dia trust. Dan bukan hanya trust. Trust selalu diikuti dengan langkah yang real, yang nyata. Yaitu taat melakukannya.